bagi membebat setiap hati kami yang luka. Engkau boleh memberikan pemulihan melalui firman-Mu. Bahkan Engkau boleh sungguh lagi memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Bahkan Engkau memberikan pengharapan bagi kami yang putus asa. Bahkan Engkau menegakkan setiap kaki kami yang mungkin letih dan lesu, sehingga dengan demikian kami tetap memandang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar mengalir dari hati Allah sendiri, yang boleh menjamah setiap batin kami, yang boleh memberikan pengertian yang baru bagi kami, sehingga kami boleh bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang dipenuhkan di dalam kepenuhan Kristus. Sehingga dalam kehidupan kami boleh terus maju, boleh sungguh lagi bersinar bagi Tuhan, dan juga boleh berdiri teguh dalam iman yang Kau boleh percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kondisi kerjaan harus membuat kita tetap sukacita dalam kondisi apapun juga. Amen. Karena kita harus beribadah 2 kali, hari Jumat dan hari Minggu. Dan bersyukur hari Jumat yang lalu ada 12 orang yang boleh hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Kerinduan kita supaya dalam situasi apapun kita tidak patah semangat, tapi kita tetap setia untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi tua adalah bukan sebuah pilihan, tapi menjadi tua adalah sebuah natur yang mau tidak mau, siap atau tidak, terima atau tidak, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan dan keputusan kita di dalam hidup kita. Karena menjadi tua dan menjadi dewasa adalah 2 hal yang sangat berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena bertambah umur dan bertambah kualitas hidup itu beda. Karena banyak orang semakin tua, semakin lanjut umur, tapi belum tentu dijamin dia dewasa. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan mungkin ada seorang anak yang muda, seorang pemuda, bisa saja dia menjadi orang yang dewasa. Karena kedewasaan bukan ditentukan oleh umur, tapi kedewasaan ditentukan oleh kualitas hidup orang itu sendiri. Maka kedewasaan adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan, bukan sebuah natur yang terjadi begitu saja.
Nah, hari ini kita akan bicara bagian firman Tuhan ini dengan tema kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ciri orang yang dewasa atau gereja Tuhan yang dewasa penuh di dalam Tuhan? Yaitu dalam ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ciri jemaat yang dewasa, ciri gereja yang dewasa, ciri orang yang dewasa adalah orang itu tidak dapat diombang-ambingkan oleh apapun juga. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dewasa penuh. Pengertian dewasa penuh itu dari bahasa Yunani yaitu kata anerteleos. Teleos. Kata anerteleos yang artinya seorang laki-laki yang tulen. Jadi orang yang dewasa itu berarti seorang laki-laki yang tulen. Nah, laki-laki yang tulen di sini diterjemahkan dengan pria sejati. Nah, kalimat ini, pengertian anerteleos ini bukan berarti ini menunjukkan diskriminasi gender. Kalau begitu, wanita tidak tulen atau wanita tidak sejati. Tetapi pengertian kedewasaan penuh di sini diangkat berkaitan dengan pria sejati oleh karena dalam konteks Yahudi, seorang laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin jemaat. Dan kalau pemimpin ini salah, maka otomatis salahlah orang-orang yang dipimpin. Namun kalau pria ini adalah pria yang sejati, pria yang sanggup memikul tanggung jawab dan bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka otomatis semua tanggung jawab akan dijalankan dengan baik. Maka istilah kedewasaan atau kata teleos itu berarti suatu kedewasaan, suatu kematangan dalam pemikiran berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup yang teguh di dalam hidupnya. Dia punya pemikiran yang matang, dia punya prinsip-prinsip hidup yang matang yang tidak dapat digoyangkan oleh apapun juga. Maka dengan demikian orang yang dewasa adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Maka di sini dikatakan supaya jemaat ini menjadi dewasa, maka mereka harus dididik oleh gembala, pengajar, pemberita-pemberita Injil dan lain rasul dan lain sebagainya. Mendidik jemaat ini supaya jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa, penuh di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak diombang-ambingkan oleh kelicikan-kelicikan dan permainan-permainan palsu dunia. Nah, istilah permainan yang dipakai di situ adalah kata kabeia dari bahasa Yunani. Kabeia artinya permainan dadu dengan cara yang licik. Saya percaya bahwa yang suka main dadu itu yang kalau di kampung kami bilang kuru-kuru gitu ya, yang biasanya ada dadu, ada angka berapa itu? 6, 5, 4, 3, 2, 1 begitu ya. Kemudian dipasang lah itu. Ada tanda-tanda di situ tuh angka 6 kali 5, kemudian taruhlah uang di situ gitu ya. Dulu saya pernah main itu. Kalau ada kematian pasti ada itu permainan itu kan. Kemudian ada yang bukan pakai angka tapi pakai kotak bukan? Ada segitiga, segitiga 4, ada bulat dan lain sebagainya. Kita mulai sebelum dia guling, kita mulai pasang, ambil uang taruh nomor 1, semua uang ditumpuk di angka-angka itu. Tapi hebat orang pemainnya. Ya taruh dulu apa itu? Dadu itu masuk ke dalam kotak itu bergoyang. Dalam hati saya dulu saya pikir ini habis sudah, pasti saya dapat ini. Pas dia goyang saya dalam nama Tuhan Yesus, karena satu waktu itu saya aktif persekutuan doa. Dia saya dalam nama Tuhan Yesus, dia putar begini, buang begini, angka 1 saya dapat. Kalau angka 1 dapat, maka semua yang ada di sana saya dapat uangnya. Tapi selanjutnya habis uangnya.
Kenapa? Ternyata pertama itu hanyalah permainannya luar biasa. Orang baru pasti menang. Baru datang pasti dikasih menang. Setelah itu ketagihan itu habis. Saya tidak tahu lah itu angka 777 pun pernah tahu lah itu ya. Awalnya bagaimana mesin mana begitu toh? Iya. Tetapi lama-lama lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu permainan kelicikan. Istilah KBI yaitu adalah permainan licik daripada si tukang dahdu ini. Artinya, dia memainkan itu bukan karena dia main secara benar, bukan dengan motivasi yang benar, bukan dengan cara yang benar, tapi permainan-permainan yang licik, seakan-akan yang benar, tetapi menipu di dalamnya. Dan akhirnya, orang-orang yang ada di sekitarnya tertipu oleh permainan dan pengajaran-pengajaran demikian. Nah, kenapa orang-orang itu tertipu? Oleh karena orang-orang itu tidak memiliki kematangan berpikir. Orang-orang itu tidak punya prinsip-prinsip hidup yang membuat mereka berdiri teguh. Sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memilah mana benar, mana tidak benar, mana yang perlu taat, mana yang tidak perlu taat, mana yang harus menjadi kebenaran yang kokoh dan mana yang tidak menjadi kebenaran yang kokoh. Maka dengan demikian ketika dia berjalan dalam kondisi apapun, dia tidak akan goyah dalam imannya, karena dia sudah punya prinsip-prinsip hidup, dia sudah punya kematangan pemikiran, sehingga dengan demikian dia tidak mudah ikut arus orang. Nah, saudaraku, saya pikir bagian ini tidak hanya berkaitan dengan pengajaran-pengajaran palsu, kelicikan-kelicikan, ajaran-ajaran sesat, tetapi ini juga berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Saya tetap percaya bahwa kekristenan tidak pernah memberikan jaminan kita tidak punya masalah. Tetapi di dalam kekristenan memberikan jaminan kita punya jalan keluar. Tapi seringkali ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita diombang-ambingkan, bukan? Kadang-kadang ketika kita punya pergumulan, kadang-kadang kita diombang-ambingkan. Kadang-kadang kita punya kekurangan, kadang kita mulai diombang-ambingkan. Apakah saya mau setia sama Tuhan atau saya tidak setia sama Tuhan? Ketika kita mengikut Tuhan dengan setia dan di dalamnya kita sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, baik itu persembahan istimewa, baik itu persembahan persepuluhan, kemudian tiba-tiba kita mengalami kekurangan oleh karena sebuah musibah yang kita alami dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mulai bimbang, apakah saya mau taat sama Tuhan menjalankan persembahan itu, ataukah saya harus mengalihkan itu kepada bagian yang lain. Kadang-kadang kita mulai bimbang dalam kondisi ini, bukan? Tetapi orang yang memiliki prinsip yang teguh, orang yang memiliki kematangan pemikiran, dia akan tetap berkata, saya tahu bahwa Tuhan saya hidup, saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang sungguh setia dalam hidup saya. Maka dalam kondisi apapun, prinsip hidup percaya kepada Tuhan harus menjadi kematangan di dalam kehidupan saya. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan prinsip-prinsip inti ini tidak boleh hilang di dalam hidup kita. Kenapa? Banyak orang kita menemukan banyak orang Kristen yang sudah dari sononya sebagai orang Kristen, tetapi dalam hidup sudah berpuluh-puluh tahun, kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Dalam perjalanan hidupnya kita melihat kenapa seringkali mereka masih diombang-ambingkan, dan mereka tidak pernah statis di dalam mengiring Tuhan. Oleh karena prinsip yang pertama, mereka tidak pernah memiliki kematangan pemikiran dan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau dalam perjalanan hidup, kalau ada angin tiup ke kiri, dia akan ikut juga ke kiri. Kalau angin tiup ke kanan, maka dia juga akan ikut ke kanan. Yang parahnya tiba-tiba angin ke kiri dan ke kanan, dia akan ke kiri dan ke kanan. Dan seandainya kalau tidak ada angin, dia tidak tahu mau kemana arahnya. Maka saudaraku, kenapa hal ini terjadi? Karena prinsip-prinsip kematangan sebagai orang yang percaya itu tidak pernah tertanam erat di dalam hati dan pikirannya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa Tuhan memberikan gereja? Ada rasul, ada gembala, ada pemberita-pemberita Injil, ada penginjil di dalamnya. Kenapa? Tujuannya untuk memperlengkapi kita sehingga kita boleh sungguh lagi memiliki pegangan yang kokoh di dalam hidup ini. Kalau kita menjadi gereja yang dewasa,
Kalau kita menjadi gereja yang berdiri teguh, menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam Tuhan, saya percaya situasi boleh mengambil, kondisi boleh seperti itu, tapi kita tetap punya prinsip yang teguh bahwa kita tidak akan tergeser daripada kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, kekurangan boleh ada, tetapi itu tidak boleh menggeser kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya katakan demikian, bukan berarti saya melihat situasi yang terjadi dengan jemaat kita. Saya melihat jemaat kita adalah jemaat yang teguh dalam iman dan kepercayaan dalam mengiring Tuhan. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kita bisa dapat mengantisipasi ke depannya untuk tetap berdiri teguh dengan cara tanamkan pikiran kita, tanamkan hati kita kepada Kristus secara penuh. Maka di situ kita bisa dapat memilah manakah pengajaran sesat dan mana pengajaran yang benar, manakah yang perlu saya kompromikan, mana yang tidak perlu saya kompromikan di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang stabil dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kedewasaan adalah sebuah keputusan, kedewasaan adalah sebuah pilihan, dan kedewasaan itu akan ada dalam kita kalau kita bisa matang di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak matang di dalam Tuhan, kita bisa digoncangkan kiri kanan di dalam kehidupan kita. Saya nggak bayangkan kalau dalam satu rumah tangga dua-dua pribadi ini adalah dua-dua yang tidak dewasa. Dalam konseling pranikah seringkali saya katakan begini, jangan pernah pasangan yang satu mengatakan bahwa saya belum dewasa, maka dengan demikian saya mencari yang dewasa, supaya yang dewasa ini bisa menopang saya yang tidak dewasa. Kadang-kadang dalam konsep seperti ini, kenapa kau cari dia? Karena dia dewasa, karena saya tidak dewasa. Kalau demikian saya mau katakan, kalau begitu itu salah prinsipal kita. Kenapa? Karena kita bilang seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan dia akan bersatu dengan istrinya, dan mereka bukan lagi dua tapi satu. Artinya laki-laki ini akan menjadi laki-laki yang dewasa ketika dia mengambil keputusan untuk menikah. Perempuan ini akan menjadi perempuan yang dewasa, sudah dewasa, dia sudah punya komitmen untuk dewasa, maka dia ambil keputusan untuk keluar daripada keluarganya. Maka pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki yang dewasa dengan perempuan yang dewasa masuk dalam rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang dewasa. Kalau hanya satu yang dewasa, satu tidak dewasa, maka saya percaya tidak ada balance dalam rumah tangga. Maka yang satu akan terus menderita, sedangkan yang satu terus dimanjai, minta dimanjai. Maka rumah tangga ini bukan merupakan rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan. Kalau rumah tangga tidak dewasa, pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah tangga tidak dewasa, setiap keputusan yang mereka ambil pasti diombang-ambingkan oleh mungkin pengaruh-pengaruh orang lain. Seringkali dalam rumah tangga saya katakan, jangan pernah memberikan pasanganmu kesempatan untuk mengambil keputusan, karena keputusan yang diberikan oleh orang tua. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa kata orang dari luar rumah tanggamu. Tetapi keputusan yang sejati harus ada daripada kompromi antara kedua orang yang dewasa dalam rumah tangga. Bukan berarti kita tidak boleh mendengar apa kata orang di luar sana. Kita boleh mendengar mereka, tapi pendapat mereka hanyalah bahan pertimbangan buat kita. Tapi bukan keputusan akhir final di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena otomatis orang tua harus tahu rumah tangga yang ada yang sudah dibentuk adalah rumah tangga yang dibentuk oleh dua pribadi yang sudah dewasa di dalamnya. Maka kalau kita punya anak dan anak akan menikah, jangan pernah mengketekin anak diketek. Dan akhirnya semua yang kita yang ngatur. Tetapi kita harus katakan, dia sudah dewasa, silakan dia mengarungi rumah tangganya. Dan ketika dia minta pendapat, jangan pernah memberikan pendapat yang merupakan keputusan final buat dia. Tapi sebagai orang yang dewasa atau orang tua yang dewasa, berikan alternatif pemikiran buat dia. Dan di dalam alternatif pemikiran buat dia, di situ dia akan memutuskan kira-kira mana yang baik. Dan ketika dia salah memutuskan, dia tidak menyalahkan kita sebagai orang tua. Tapi kalau orang tua memberikan sebuah keputusan
keputusan bagi rumah tangga anaknya. Dan ketika mereka berjalan, rumah tangganya salah, maka akibatnya orang tua yang akan kena getahnya. Maka di sini kita melihat kedewasaan akan membawa kita untuk memutuskan segala sesuatu secara tepat dalam hidup ini. Seringkali saya katakan, hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah mengambil keputusan. Apalagi ketika kita mengambil keputusan, perbedaannya sangat tipis sekali di antara dua pilihan tersebut. Dan tanpa bijaksana Tuhan, tanpa kematangan di dalam Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengambil keputusan secara tepat. Dan saya mau katakan, ketika kita mengambil keputusan yang salah, semakin kita berjalan, semakin jauh kita berjalan. Dan semakin kita jauh berjalan, semakin banyak kekuatan yang terkuras dalam diri kita. Dan ketika kita kembali lagi kepada keputusan semula, ternyata sudah banyak harga yang kita bayar di situ. Dalam sebuah cerita zaman Yunani, ada seorang pendekar yang perkasa yang membawa kudanya yang sangat perkasa untuk berjalan pada satu tujuan. Dan ketika dia berada di dalam persimpangan jalan, dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar persimpangan jalan. Dan ketika orang yang ada di persimpangan jalan menunjukkan arah yang harus dia tempuh, dia katakan, saya yakin bukan itu, tapi saya yakin yang itu. Kemudian orang itu mengatakan, kalau kamu jalan ke situ, maka semakin kamu jauh berjalan, semakin kamu jauh daripada tujuan tersebut. Dan apa kata orang ini? Walaupun saya semakin jauh dari tujuan tersebut, tapi saya punya kuda yang perkasa, dan saya punya kelebihan kekuatan dalam diri saya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia jalan, bukan berdasarkan petunjuk daripada orang ini. Dia pergi dan pergi jauh. Ternyata apa? Dia semakin jauh daripada tujuan yang ada. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat bahwa jangan pernah salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Dan orang yang salah mengambil keputusan dalam hidup ini adalah orang yang tidak pernah matang dalam berpikir. Dan kematangan ini terjadi jika kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Nah, karena seringkali saya katakan, dalam hidup kita, yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan. Mungkin saudara dan saya katakan, karena saya punya banyak pengetahuan, saya bisa memutuskan sesuatu secara tepat. Tapi kalau kita mau jujur, kadang dalam hidup ini, yang lebih banyak kita butuhkan adalah bijaksana. Pengetahuan bisa salah, tapi bijaksana belum tentu salah. Karena istilah bijaksana bukan bijaksono. Bijaksana itu bijak dari sana, bukan bijak sini, bukan bijaksono, bukan bijak sini, artinya bijak dari sini, tapi bijak dari sana, bijak dari Tuhan. Kenapa kita butuh itu? Karena orang yang bijaksana adalah orang yang tahu keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat terhadap orang yang tepat dalam kondisi yang tepat. Itulah bijaksana. Orang bisa berpengetahuan, tapi belum tentu ketika dia berpengetahuan dan mengambil keputusan, belum tentu pada posisi yang tepat, waktu yang tepat, orang yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Maka kita butuh bijaksana. Maka saya mengatakan, hidup ini akan matang dan mengambil keputusan secara benar kalau dia dipenuhkan di dalam kepenuhan Kristus. Ini dikatakan demikian. Dan kepenuhan Kristus ini akan menguasai hati dan pikirannya. Dan ketika dia berpikir dan bertindak, itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya, ketika sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun dia ragu dengan masa depan, tapi masa depan Tuhan tetap sediakan bagi dia. Nah, keputusan itu diambil berdasarkan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Maka kenapa Paulus sangat berdoa supaya jemaat ini sungguh mengalami kedewasaan di dalam Tuhan? Karena apa artinya dia sebagai jemaat, tapi dia tidak pernah dewasa di dalam Tuhan? Apa artinya dia sebagai jemaat, tapi dia seringkali diombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu? Dia seringkali diombang-ambingkan oleh tantangan-tantangan yang ada dalam hidup ini. Dan dia tidak pernah berjalan dalam satu titik poin yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya, lambat laun dia akan jauh, terus jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya gereja ini adalah gereja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sia-sia bukan? Kita sudah berjuang
melayani Tuhan. Kita sudah berjuang menyisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi toh pada akhirnya Tuhan katakan, aku menolak engkau. Kenapa? Karena Tuhan tidak menemukan ada kedewasaan di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah menemukan kita memiliki kematangan di dalam hidup kita. Dan penyerahan dan kepenuhan, penyerahan diri pada Tuhan dan kepenuhan di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen yang sejati bukan hanya memakai KTP sebagai orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang sejati adalah orang yang senantiasa tambah hari semakin dewasa, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kedewasaan itu dibuktikan dengan kematangan pemikiran, dan itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup yang ada dalam hidup ini. Nah, saudara, mari, sehingga dengan demikian kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak bingung. Kalau ini bagian Tuhan, ya ini bagian Tuhan. Ini harus taat sama Tuhan, ya ini harus taat sama Tuhan. Jangan sampai saat ini ketika mood kita naik, kita taat sama Tuhan. Ketika mood kita turun, kita tidak taat sama Tuhan. Ketika situasinya mendukung kita untuk bersemangat, kita bersemangat. Ketika situasinya tidak mendukung kita bersemangat, kita tidak bersemangat. Wah, orang ini apakah orang dewasa apa enggak? Ketika orang ini kadang puji, dia mulai semangat. Kalau tidak dipuji, dia mulai turun. Wah, ini ciri-ciri dewasa apa enggak? Ini ciri-ciri anak-anak ini, betul? Iya. Kenapa? Kalau anak-anak itu mudah dirayu, mudah ditipu, mudah dipengaruhi, betul? Saya pikir Pak Alun lebih tahu. Iya. Betul, anak kami Ansel, dia suka main di luar, mengikat kepanasan atau apa. Nah, satu sisi karena mamanya sibuk di rumah, kadang dia mau digendong. Nah, mamanya gendong. Tapi kadang-kadang saya sudah habis baca buku atau baca artikel di komputer, saya mulai ajak dia supaya dengan demikian mamanya bisa bebas. Saya langsung bilang, bye-bye. Ketika bye-bye, dia sudah pikir sudah jalan. Langsung dia mengerahkan badannya ke saya untuk saya gendong. Saya bawa dia keluar. Ketika bawa dia keluar, air angin sepoi-sepoi bukan? Saya goyang-goyang dia sedikit di halaman, langsung nyaris tak terdengar. Anak kecil muda ditipu bukan? Iya. Kadang-kadang dia mau itu, bersikeras maunya itu. Nah, saya bilang begitu karena dulu saya seperti itu. Kalau saya minta apa, mama tidak mau kasih, saya nangis, yang minta ampun. Saya pernah nangis. Coba bayangkan ini. Bayangkan. Saya nangis dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Ya akhirnya saya capek sendiri, saya tidur sendiri. Akhirnya apa saya rasa? Ternyata saya nangis gak ada gunanya. Saya tidak dapat makan juga dari kamu siapin makan di situ. Tapi kalau nggak dia bagaimana dikasih makan? Ya udah saya lapar sendiri. Saya pergi ternyata kakak saya sudah makan nasi saya. Saya lapar minta ampun. Ya udah saya tidur. Akhirnya saya pikir yang rugi saya sendiri. Anak-anak ketika minta sesuatu minta. Tapi ya, ketika kita bilang, enggak, yang itu saja, ini lebih besar loh, yang kau minta kecil loh. Ini kan lebih menarik, itu kan warna putih, ini warna pelangi. Padahal apa? Kalau lihat kualitasnya, harganya lebih murah yang itu daripada yang ini. Tapi dia kan nggak tahu, yang ini sajalah yang besar, kan? Akhirnya dia terbawa dengan situ, langsung dia datang dia gaul kasih, Oma, enak, bagus ya, mau cair dia mainan ini ya. Saya kebawa orang Jepang tadi ya, pakai omocha. Mainan ini ya bagus ya. Padahal itu kita cerita ya, satu itu lebih menarik loh. Omanya berpikir, iya menarik tapi yang itu sebenarnya lebih bagus. Gitu ya. Nah, anak-anak muda tertipu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita sebagai orang dewasa muda diombang-ambingkan. Sudah siap-siap mau datang ke gereja, begitu kan? Tiba-tiba ada yang bilang, wih di sana ada anak bio. Anda pakaian gereja dipakai untuk lihat anak. Padahal sudah harus berdoa. Tuhan, saya mau ke gereja. Jauhkan halangan rintangan. Hancurkan semua penghalang-penghalang. Setiap orang yang menghalangi saya hancurkan mereka. Dan tiba-tiba ada yang menghalangi dan dihancurkan lagi. Wah, Tuhan bingung. Mana yang perlu dihancurkan ini? Begitu kan? Nah, di sini kita melihat karena kita diombang-ambingkan dengan kondisi seperti itu. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada. Maka mari kita jaga supaya kita tidak
lagi ngomong. Kita sudah siap-siap ini, sudah siap-siap uang. Aduh, Kak Ansel hari ini ada ulang tahun ya, sudah siap ini. Tiba-tiba ketika mau siap-siap tiba sudah ada yang bilang begini. Ingat loh, kamu belum bayar gas habis. Mulai mikir, sudah siap-siap perpuluhan juga, sudah siap, sudah tahu, sudah doain Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Jadikan ini menjadi berkat buat pelayananmu, berkati hidupku dan pekerjaanku. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meminta daripada orang yang tidak diberkati. Pasti aku diberkati. Amin. Apa yang terjadi? Selesai itu mulai mikir. Ternyata kirim ke Indonesia belum. Mulai mikir-mikir. Tuhan, nanti ya minggu depan 2 kali lipat Tuhan. Akhirnya kita diomongin padahal ini prinsip-prinsip teguh kan? Nah saudaraku, ini hal-hal praktis yang sering kali membuat kita tidak menunjukkan kedewasaan iman kita pada Tuhan. Saya melihat kita semua yang ada di sini kita setia dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai ke depan oleh karena tantangan dan pergumulan hidup membuat kita goyah dalam hidup ini. Sudah setia-setia melayani, tiba-tiba ada yang bilang main tidak becus, khotbah tidak becus, main drum tidak becus dan lain sebagainya. Nah kemudian mulai kita bilang, kalau itu saya tidak mau lagi. Mari kita pikir, orang punya prinsip itu udah pikir begini. Saya bukan main buat engkau. Mungkin di telinga tidak nyaman, tapi di telinga Tuhan nyaman dan merdu. Amin. Amin. Nah ini prinsip hidup. Sehingga kita tidak goyah, tapi kita berdiri teguh. Amin. Orang mau bilang apapun, mari kita punya pandangan. Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Sehingga kita tidak digoncangkan oleh api, oleh macam-macam. Jangankan api, macam-macam tantangan yang ada, dibakar pun kita tidak goyah. Sebagaimana Polikarpus uskup Smyrna, dia dibakar hidup-hidup pun dia dikatakan Tuhan adalah segalanya buat saya. Ini prinsip yang pertama. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak pernah diomong-ambingkan oleh apa itu. Yang benar-benar, yang salah-salah, yang perlu ditaati, yang tidak. Sehingga dengan demikian dia tidak main-main dalam hidup. Yang kedua, dan ini yang terakhir. Hari ini hanya 2 poin, karena memang hari Jumat itu sudah 3 poin. Karena saya pikir kebaktian perdana itu pasti semangat gitu ya. Saya khotbah tentang iman yang dipuji oleh Tuhan dalam 3 poin. Nah hari ini saya hanya bicara kedewasaan penuh dalam Tuhan hanya 2 poin. Yang pertama, orang yang tidak dewasa adalah orang yang diombang-ambingkan. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak pernah diombang-ambingkan. Hal yang kedua, mari kita baca ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kedua adalah orang yang dewasa adalah orang yang punya tujuan dan fokus hidup. Orang yang dewasa adalah orang yang punya tujuan dan orang yang punya fokus hidup. Dan tujuan di sini adalah tujuan orang percaya atau tujuan gereja, yaitu dia bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala gereja. Dia bertumbuh. Dan bertumbuh kemana? Kepada Kristus. Itulah tujuan gereja. Nah saudaraku, ketika berbicara tentang bertumbuh kepada arah yang tujuan, yaitu pada Kristus, saya mau katakan bertumbuh adalah sesuatu yang tidak gampang. Dan kalau kita tidak dewasa, belum tentu kita bertumbuh. Nah, karena berbicara tentang bertumbuh, itu pasti ada banyak hal yang perlu dilakukan supaya itu bertumbuh. Salah satunya yang dikatakan di jalan. Yohanes pasal ke-15 berkaitan dengan pokok anggur. Supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah banyak hal yang perlu dipotong di dalam hidupnya. Betul? Nah, saya mengatakan dipotong saya tidak benar. Kalau pohon sini ada rasa apa, tapi saudara tuh pernah bayangkan ketika potong ada getahnya keluar. Kalau itu namanya manusia, dia akan berteriak, aduh sakit, tolong, sakit. Dia akan berteriak seperti itu. Kenapa?
Karena ada sesuatu yang melukai dia. Bertumbuh artinya diberi pupuk. Bertumbuh artinya kadang-kadang benalu ditarik daripada pohon itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada pohon itu. Dan saya mau katakan itu tidak gampang. Apalagi fokusnya jelas. Kadang dalam pada arah dan tujuan ini, pertumbuhan ini kadang diganggu untuk tidak mengikuti tujuan yang ada. Yang sangat mengherankan, dalam pokok anggur ada dua cabang. Ada cabang yang berbuah, ada cabang yang tidak berbuah. Kenapa ada cabang tumbuh dalam pokok yang benar tapi tidak berbuah? Oleh karena kita melihat ini tidak berbuah karena cabang ini tidak bertumbuh. Dan kalau dia tidak bertumbuh berarti dia kering, bukan? Dan saudara, kalau dia kering pasti dia akan dibuang dan dikatakan dibakar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali membawa kita untuk melihat ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa yang memperlengkapi jemaat? Dikatakan adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Mereka memperlengkapi jemaat Tuhan. Istilah memperlengkapi di situ dari bahasa Yunani yaitu katartismon. Katartismon itu dari bahasa kata dasarnya adalah katartisen. Katartisen itu adalah kata yang dipakai dalam bidang kedokteran untuk menghubungkan kembali tulang-tulang yang telah retak, yang tulang-tulang yang telah patah itu disambung kembali dengan gips. Nah, gips itu ya, supaya dia kembali kepada posisinya yang awal. Dan istilah ini juga dipakai dalam bidang politik. Katartisen ini dalam bidang politik untuk mempersatukan kembali unsur-unsur yang berlawanan di dalam sistem-sistem pemerintahan sehingga pemerintahan itu boleh dapat berjalan dengan baik. Itu kata katartisen. Kemudian dalam perjanjian baru kata ini dipakai untuk membimbing, memperbaiki, dan mengarahkan orang kepada jalan yang benar. Maka tugas-tugas daripada nabi, penginjil, pengajar, dan lain sebagainya membimbing jemaat Tuhan kepada jalan yang benar. Tapi saya mau katakan hal ini sesuatu yang sangat sulit, kan? Karena untuk mengatakan bahwa orang itu salah, orang itu tidak benar, itu sesuatu yang bukan gampang. Betul? Ketika kita berkata kepada orang itu tidak benar, bukan di depan dia, itu gampang. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang itu dan kita membimbing dia, membuktikan tentang kesalahannya, saya katakan itu tidak gampang. Karena siapa sih manusia yang mau dibuka tentang titik kelemahannya? Maka saya mengatakan, tugas nabi, tugas pengajar, tugas gembala, tugas pemerintah Injil bukan tugas yang gampang. Karena bagaimana mereparasi manusia yang sudah salah, membuktikan tentang kesalahannya kepada dia, setelah itu memberikan jalan kepada dia untuk merubah hidupnya daripada yang tidak baik menuju kepada sesuatu yang baik. Bisa saja ketika dia berbicara tentang kebenaran, dia bisa dibenci, bukan? Tapi orang yang dewasa adalah orang yang tidak hanya mau menerima pujian. Orang yang dewasa, orang yang tidak hanya mau mendengar akan kelebihan-kelebihannya, tapi orang yang dewasa adalah orang yang siap bertumbuh. Orang yang siap bertumbuh adalah orang yang siap terbuka untuk dibukakan oleh Tuhan tentang siapa dia sebenarnya. Dan ketika dibukakan oleh Tuhan, tujuan Tuhan bukan untuk mempermalukan dia. Tujuan Tuhan membukakan tentang siapa dia, bukan untuk menghancurkan dia. Tujuan Tuhan bukan untuk membenci dia, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk memperbaiki dia. Itu adalah pikiran orang yang dewasa. Sehingga ketika Tuhan menemukan sesuatu yang ada dalam dia, dan Tuhan menyampaikan itu kepada pemimpin-pemimpin agama, dan pemimpin-pemimpin agama datang dan mengatakan, nah, tolong, karena dalam bagian ini perlu harus kita lihat. Ya, kadang kita bilang iya, tapi belum tentu selesai kita berangkat dari depan hamba Tuhan itu, belum tentu hati kita bilang iya. Dia memang begitu ya, suka lihat yang begitu-begitu ya. Ya, kenapa dia tidak lihat saya ini sudah sungguh-sungguh ya, tapi dia lihat titik kelemahan melulu. Di sini tidak pernah ada, tapi di tempat lain kadang itu ada. Nah, saudaraku, orang yang matang adalah orang yang siap dikoreksi. Amin. Orang yang mau bertumbuh adalah orang yang matang, orang yang dewasa.
Dan orang ini adalah orang yang mau terbuka. Apapun Tuhan mau bukakan tentang dia. Saudaraku, kita belajar tentang Daud bukan? Daud berdoa di bilang, selidiki aku Tuhan, ketahuilah batinku, pimpinlah aku. Kalau jalanku serong, bimbinglah aku kembali kepada kebenaran. Ujilah aku. Saya mengatakan bagi kita, siapa yang berani bilang begitu? Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, siapa yang berani bilang begitu? Saya pun ketika saya merenungkan itu, saya katakan, alhamdulillah semoga saya bisa. Tetapi mau tidak mau harus bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang terbuka di hadapan Tuhan. Ya, nggak perlu Daud bilang selidiki, Tuhan sudah tahu. Nggak perlu Tuhan ambil mikroskop selidiki. Tuhan sudah tahu siapa dia. Tapi satu hal yang kita, kenapa dia mau begitu? Supaya kita belajar bahwa Daud adalah seorang yang luar biasa, tetapi dia adalah orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Ini adalah ciri orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, kalau kita mau bertumbuh ke arah Tuhan, pasti banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Tuhan ingin merubah banyak hal dalam hidup kita. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang siap diubah oleh Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang siap ditempa oleh Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang siap dibimbing oleh Tuhan. Dan orang yang dewasa adalah orang yang siap dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, dia boleh sampai pada tujuan ini. Tujuan hidup manusia bukan kekayaan. Tujuan hidup manusia bukan kebahagiaan. Tujuan hidup manusia bukan sukacita. Tapi tujuan hidup orang percaya, semua orang percaya, adalah hidup kita menuju kepada Kristus itu sendiri. Kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Maka di situ membutuhkan proses pertumbuhan. Maka Tuhan bilang apa? Apa artinya kita punya segala sesuatu tapi kita kehilangan nyawa kita? Artinya kita punya segala sesuatu tetapi kita tidak semakin segambar dengan Tuhan, itu percuma adanya. Tetapi apa? Kalau hari demi hari kita boleh dipenuhi oleh Tuhan, kita semakin serupa dengan Tuhan, maka itu adalah sesuatu hal yang mulia. Hari demi hari perkataan Tuhan, bukan jadi sesuatu yang menunjukkan. Hari demi hari sikap yang menunjukkan karakter Tuhan. Hari demi hari motivasinya yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hari demi hari apapun yang dia miliki, dia kelola sesuai dengan apa yang Tuhan tahu. Itulah yang namanya tujuan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya. Semakin menuju kepada kepala gereja, karena kita adalah bagian-bagiannya. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi, pertumbuhan ketika kita minta Tuhan membentuk kita dan mau kita bentuk, itu bukan sesuatu yang gampang. Ada saatnya di mana sakit, ada saatnya di mana kadang harga diri ini harus turun, ada saatnya di mana kadang kita merasa tidak ada penghargaan. Tapi tujuannya ada satu, Tuhan membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak akan mungkin diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya untuk direndahkan. Saya kalimat ini. Kita tidak akan mungkin diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya untuk direndahkan. Kita tidak mungkin akan diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya dicaci maki. Kita tidak akan mungkin diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya dicambuk. Kita tidak akan mungkin diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya dipaku. Kita tidak akan diselamatkan kalau Tuhan tidak pernah memberikan dirinya memakai mahkota duri. Artinya kita tidak akan pernah serupa dengan Tuhan kalau kita tidak pernah siap dibentuk oleh Tuhan. Maka saudara, bagian yang kedua ini membentuk saya dan membentuk kita untuk menjadi orang yang dewasa, orang yang punya tujuan. Tapi di dalam untuk mencapai tujuan, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Karena pertumbuhan membutuhkan pembentukan, dan pembentukan ada saatnya di mana mungkin kita mengalami kesempitan. Tapi mari kita maju terus. Apapun yang terjadi, tujuan kita satu, hanya kita sampai ke Tuhan. Tuhan tidak hanya mau jadikan kita menjadi pelayan-pelayan lip service, tapi Tuhan mau menjadikan kita menjadi pelayan-pelayan yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak hanya mau menjadikan kita gereja-gereja yang sungguh-sungguh, tetapi Tuhan mau menjadikan kita gereja yang sungguh memiliki kasih yang dalam pada Tuhan. Tuhan tidak hanya mau menjadikan kita menjadi orang percaya yang hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi Tuhan mau menjadikan kita bersinar keluar dari seluruh hidup kita karakter-karakter Kristus, dan di dalamnya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dekat,
kasih. Ketika kita pulang dari rumah ini, gereja ini, kita katakan, aku gak mau jadi anak-anak. Karena anak tertipu dan oleh dunia ini. Menjadi orang yang dewasa. Dan tidak pernah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Aku mau jadi orang dewasa supaya aku bisa terus bertumbuh kepada tujuan Tuhan dan tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara kita bangkit